Halo bro, Simba Info di sini. Oke, kali ini Simba akan kembali melanjutkan tutorial di video sebelumnya ya, di mana di part 1 kita sudah membahas terkait bagaimana cara mengenal ya, yaitu mengenal terkait fitur-fitur yang ada di MI Exhibitor, yaitu bagaimana cara melakukan open posisi, lalu mengatur leverage, lalu apa itu margin cross, lalu margin isolate. Nah, itu teman-teman sudah saya anggap sudah paham ya. Dan di sini kita lanjut ke pembahasan, yaitu lebih mendalam lagi bagaimana cara mengatur leverage yang benar ya. Bagaimana cara mengatur leverage yang benar, lalu mengatur margin dan yang lain sebagainya. Oke, kita masuk saja langsung ke bagian fitur ya. Di bagian fitur di sini untuk teman-teman yang mungkin yang kemarin sudah melihat videonya Simba, itu bisa langsung melakukan open posisi ya. Cuman terkadang jika kita menggunakan langsung di sini ya, tidak dihitung-hitung terlebih dahulu, pasti sangat kebingungan untuk melihat seberapa besar sih resiko jika saya menggunakan kontrak di jumlah kontrak segini misalkan. Nah, di sini Simba akan menjelaskan secara rinci lagi terkait bagaimana cara menentukan jumlah kontrak dan juga open posisi dan juga open TP ataupun stop lossnya. Nah, di sini teman-teman masuk saja ke bagian future, lalu klik pojok kanan atas yaitu pada titik 3, klik pada bagian perhitungan. Oke. Di sini ada long short leverage ya. Leverage ini gunanya adalah untuk pengungkit atau mengkalikan dari modal awal kita. Sedangkan untuk jumlah kontrak itu adalah jumlah kontrak yang akan kita gunakan. Harga pembukaan itu adalah harga kita melakukan open posisi. Harga penutupan itu bisa harga kita melakukan take profit atau juga bisa harga untuk kita menentukan stop loss. Nah, cara perhitungannya itu cukup simpel sekali. Teman-teman tinggal balik saja ke bagian future, yaitu cari market mana yang sekiranya ingin kalian gunakan. Nah, di sini kita menggunakan avalanche ya. Avalanche tadi kan di harga 52 US dollar ya. Sebagai contoh kita open posisi di harga 52 US dollar. Lalu kita akan mengambil open profit ya, atau take profit itu di harga 54 US dollar karena kita open posisi long dengan leverage 50, dengan kontraknya itu kita ambil 10 saja. Nah, maka keuntungan yang kita dapat adalah 2 US dollar. Nah, misalkan seandainya leverage kita itu diturunkan ke 13. Oke, kita mulai perhitungan. Maka tetap pendapatan kita adalah 2 US dollar. Jadi, jika kita menggunakan margin cross, leverage ini tidak terlalu berpengaruh ya. Sangat tidak terlalu berpengaruh. Mau dimentokin juga nggak ngaruh. Mau diturunin segini juga nggak ngaruh. Mau dibikin separuh juga itu nggak ngaruh. Jika kita klik, maka keuntungan kita tetap 2 US dollar. Yang berubah itu hanya pada marginnya. Oke, marginnya ini saja yang berubah, tapi untuk pendapatannya itu tetap, yaitu 2 US dollar. Dan di sini jika kalian menggunakan margin cross, itu hal yang paling penting harus kalian perhatikan itu ada pada pendapatannya. Kalau margin ini nggak usah dilihat juga nggak masalah. Oke. Nah, jadi sebagai contoh lagi, di sini kita full menggunakan 37 kali ya. Leverage 37 kali. Kita klik mulai perhitungan, pendapatannya tetap 2 US dollar. Lalu cara menaikkan pendapatannya itu seperti apa, Mbak? Untuk menaikkan pendapatannya itu bukan menggunakan leverage, tapi kita menaikkan jumlah kontraknya. Misalkan jumlah kontrak tadi kan 10, kita naikkan menjadi 100. Maka saat kita klik mulai perhitungkan, maka pendapatan kita itu berubah tadinya 2 US dollar menjadi 20 US dollar. Oke. Nah, misalkan leverage itu dibikin separuh ya. Kita klik lagi, tetap yaitu 20 US dollar. Oke. Jadi yang paling penting yang inti dari margin cross itu adalah pada jumlah kontrak ya, bukan pada leverage. Mau leverage mentok, mau leverage separuh itu tidak akan berpengaruh. Yang paling berpengaruh itu adalah bagian jumlah kontrak. Misalkan kita rubah lagi menjadi 50. Oke. Maka keuntungan kita adalah 10 US dollar jika harga dari avalanche itu menyentuh di harga 54 USDT. Nah, sekarang kita kasih contoh lagi ya. Kita ambil contoh lagi di 10 lagi. Kita ambil stop loss di harga 50 ya, oke. Nah, kita sudah open posisi di harga 52. Lalu kita open take profit di harga 54. Tentunya kita jangan lupa untuk memasang stop loss.
Tapi sebenarnya jika kalian tidak ingin memasang stop loss itu juga tidak ada masalah ya. Kalau di margin cross ini kan margin call-nya itu sangat jauh sekali dari harga saat ini. Tapi ya itu tadi resikonya jika seandainya tiba-tiba ada berita good news atau berita food, lalu market tersebut tiba-tiba dump ataupun pump dan menyentuh di target margin call, maka saldo kalian yang ada di dompet future itu akan hangus. Nah, misalkan tadi di sini kita sudah memasang di take profit di 54 US dollar tadi ya. Di sini kita coba cek di harga penutupannya itu 50 US dollar untuk stop lossnya. Dengan jumlah kontraknya 10, kita coba. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa kita akan mendapatkan kerugian sebanyak 2 US dollar ya. 2 US dollar jika kita open posisi di harga 52 USDT lalu kita pasang stop loss di harga 50. Misalkan harga dari avalanche tersebut menyentuh di harga 50, maka 2 USDT itu akan hilang ya. Saldo kita akan berkurang 2 USDT atau 2 US dollar. Contoh, kita leverage pool. Kita klik, tetap saja meskipun kita menggunakan leverage 50 kali, kerugian kita ya tetap yaitu 2 USDT. Nah, misalkan kita turunin ke 10 atau 9 kali lah. Nah, kerugian kita itu tetap sama yaitu 2 USDT. Nah, disinilah kemudahannya jika teman-teman ingin menggunakan margin cross ya. Jika ingin menggunakan margin cross untuk melakukan trading future, harap gunakan kalkulator trading ini terlebih dahulu ya untuk melihat potensi kerugian yang teman-teman siap. Nah, jadi di sini misalkan kalian, kalau 2 US dollar itu resikonya terlalu rendah, jadi coba sih tak naikkan dikit di harga kurang lebihnya di 5 dolaran lah ya. Oke, jadi di sini kita bisa menaikkan di 20 misalkan. Nah, 4 dolar. 4 dolar sudah cukup. Jadi misalkan kalian melakukan open posisi di harga 52 US dollar, lalu harga tiba-tiba turun di harga 50 USD, maka kerugian yang akan kalian dapatkan itu adalah 4 US dollar. Begitupun sebaliknya. Karena penurunan tadi juga bertambah, misalkan kalian melakukan take profit di harga 54 USD, oke, maka keuntungan yang kalian dapatkan itu adalah 4 US dollar. Misalkan dari harga 52 kalian open posisi, tiba-tiba di harganya naik sesuai dengan analisa kalian, yaitu pasang long, dia naik di harga 54, maka keuntungan yang kalian dapatkan adalah 4 US dollar. Jika tadi kita saat menggunakan margin cross, kita menggunakan kalkulator trading untuk melakukan hitung-hitungan. Jika kita menggunakan isolate, itu kita tidak perlu menggunakan kalkulator trading. Kita bisa langsung menghitungnya saat kita melakukan open posisi. Dan di sini untuk leverage itu berpengaruh sangat penting sekali ya untuk mengatur berapa banyak margin yang akan kita gunakan untuk melakukan open posisi. Dan margin sendiri di sini berfungsi untuk untuk mengatur resiko kerugian maupun keuntungan. Semakin tinggi margin, maka harga likuidasi itu akan semakin jauh. Begitupun sebaliknya, semakin kecil margin yang kita pasang, maka harga likuidasi itu akan semakin dekat. Nah, ini langsung tak contohin saja biar lebih enak. Di sini anggaplah kita di sini open posisi di kontraknya itu kita menggunakan 5 kontrak ya. Kita menggunakan harga pasar saja biar langsung tereksekusi. Nah, di sini jika kita menggunakan, kita ubah dulu ke isolate ya. Nah, kita menggunakan isolate 50 kali, maka margin yang kita gunakan adalah 0,5 US dollar. Nah, karena marginnya itu kecil, hanya 0,5 USD, maka otomatis harga likuidasinya itu juga semakin menyempit ya. Berbeda jika kita menggunakan margin yang tinggi. Semakin tinggi margin, maka semakin jauh harga likuidasinya. Oke. Nah, untuk mengatur margin, kita mengatur lewat leverage ya. Misalkan kita kasih contoh di sini, kita atur di leverage 25 kali. Maka margin yang kita gunakan itu adalah 1 US dollar. Jika kita menggunakan margin 13 kali, contoh, maka margin yang kita gunakan adalah 2 US dollar. Semakin tinggi margin, maka semakin jauh untuk harga likuidasinya. Sebagai contoh dulu kita menggunakan margin yang 50 dulu ya, leverage yang 50 kali. Kita konfirmasi ya,
kita menggunakan margin 0,5 USDT, kita langsung beli long. Maka langsung tereksekusi ya. Langsung tereksekusi dengan margin 0,5 USDT, maka harga likuidasinya itu ada di 51,901 US dollar. Jadi misalkan harga dari Avalanche itu malah turun menyentuh di harga 51 US dollar, maka otomatis saldoku yang 0,5 US dollar itu akan hilang. Oke. Nah, tetapi di sini kalian juga bisa merubah margin agar harga likuidasinya itu lebih jauh. Oke, next di video selanjutnya Simbah akan kembali memberikan sebuah informasi penting lagi yang mungkin menarik untuk kalian pelajari. Salam dari saya, Simbah Info.